Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketimpangan kesejahteraan yang melanda dunia saat ini terjadi akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme, bukan karena tidak tersedianya pangan atau sumber daya alam. Data menunjukkan 1 dari 8 orang di seluruh dunia menderita busung lapar. Demikian dikatakan pengamat ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia, Arim Nasim, Selasa 13 September 2016. Kelaparan ini bukan disebabkan tidak tersedianya sumber daya alam, tapi dikarenakan 80% kaya dunia dikuasai oleh 20% manusia, ujarnya. Indonesia termasuk menjadi negara korban kapitalisme. Menurut dia, ketimpangan ekonomi di Indonesia terjadi karena liberalisasi ekonomi yang lahir dari sistem ekonomi kapitalisme dan politik ekonomi kapitalisme yang memfokuskan kepada produksi kekayaan tetapi mengabaikan distribusi atau pemerataan. Dengan demikian, sumber daya alam dan komoditas strategis yang seharusnya milik umum justru dikuasai dan dimonopoli oleh para kapitalis. Kebebasan hak milik merupakan salah satu ide dasar kapitalis dalam mengatur kepemilikan. Menurut ide ini, setiap individu berhak memiliki barang-barang yang termasuk dalam pemilikan umum atau public property seperti ladang-ladang minyak, tambang-tambang besar, pelabuhan, jalan, barang-barang yang menjadi hajat hidup orang banyak, dan lain-lain. Pembangunan yang berdasar pada paradigma ini jelas mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial. Akan terjadi akumulasi kekayaan yang menimpa ruah pada segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Dalam pandangan ekonomi Islam, negara mesti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, kewajiban itu beralih kepada kerabatnya mulai yang terdekat. Jika tidak mencukupi, diambil dari harta zakat. Jika belum mencukupi, kewajiban itu beralih ke negara, yakni wajib atas Baitul Mal memenuhinya. Negara bisa memberikannya dalam bentuk harta secara langsung maupun dengan memberikan pekerjaan, ujar Arim Nasim. Bila dilakukan dan dikelola dengan sungguh-sungguh, zakat akan menjadi jawaban terhadap masalah kesejahteraan di Indonesia. Namun sayangnya, saat ini, zakat juga justru tidak lepas dari sistem kapitalisme. Maka manfaatnya pun tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh orang yang berhak menerimanya. Ia menilai, zakat yang diatur dalam sistem kapitalisme tidak dapat dikelola secara maksimal dan justru sudah dipotong sana-sini. Oleh karena itu, syariat Islam yang memiliki basis ekonomi syariah bisa menjadi solusi bagi ketimpangan dan kemiskinan yang saat ini terjadi di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.